Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi, selamat pagi ya. Welcome back di segmen Analisa Pagi. Teman-teman, hari ini kita ada di tanggal 30 April. Ini adalah penghujung bulan April dan artinya adalah besok kita udah mulai dapat data soal closing time frame monthly, weekly, daily buat Bitcoin. So, ini akan sangat penting untuk kita lihat kira-kira hari ini Bitcoin bakalan closing di harga berapa ya. Sementara karena hari ini masih dalam posisi weekend, teman-teman besok mungkin juga masih dalam suasana libur karena ada hari pekerja internasional, hari buruh internasional ya. Jadi mungkin kebanyakan dari negara itu masih akan off dan tidak akan terlalu banyak data ekonomi. Jadi kita masih dalam posisi liburan. Mungkin juga pergerakan dari market itu para whales-nya, para retailnya itu ngambil posisi buat libur dulu. Nah, hari ini kita udah dapat beberapa data cukup penting. Aku mau update aja ya yang terbaru. First Republic Bank ini adalah perbankan yang belakangan itu jadi bahan pembicaraan. Kenapa? Karena harga sahamnya nyungsep, teman-teman, dikarenakan kasus yang menimpa yaitu masalah likuidasi. Jadi ini mirip masalahnya seperti Silicon Valley Bank dan juga Signature Bank, di mana banyak nasabah yang akhirnya tarik dana mereka secara tiba-tiba dan menyebabkan perbankan itu kesulitan likuiditas. Harga sahamnya drop dalam 3 hari perdagangan, teman-teman. Dan sekarang dropnya ternyata sudah mencapai 97%. Sebelumnya itu cuma 50%. Harganya baru di sekitaran sini, dan sekarang harganya udah lebih dalam lagi, turun sampai 97%. Jadi ya welcome to the hell. Perbankan ada yang collapse lagi, teman-teman, dan ini tentunya bukan indikasi yang bagus buat makroekonomi. Sementara itu di tanggal 3 atau 4 Mei nanti kita akan dapat data soal FOMC meeting juga. Tentunya ini akan menjadi pertimbangan untuk The Fed, Jerome Powell, apakah masih tetap berani untuk menaikkan suku bunga atau tidak. Karena kalau kita lihat dari beberapa data, kemungkinan sih memang masih bakalan naikin suku bunga karena inflasi yang dirasa turun sedikit saja, turun tipis, jadi tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Tapi di satu sisi ada perbankan yang udah menggap-menggap nih dengan kondisi keuangan yang sangat sulit, likuidasi yang sangat sulit di internal mereka. Jadi itulah teman-teman, mungkin market akan gonjang-ganjing lagi dalam beberapa waktu, dan kemudian ini ada data atau hasil research dari perbankan yang namanya Wainwright and Co. Jadi dia mempublikasikan hasil risetnya mengenai kripto dan dia berikan rating buy, teman-teman. Artinya memberikan rekomendasi buy. Nah, pertimbangan-pertimbangannya apa? Jadi kalau kita lihat dari datanya ini, dia sudah menuliskan ya bahwa crypto winter is over. Jadi crypto winter sudah berakhir itu ketika Bitcoin mengalami rally 45% year to date. Jadi artinya dari Januari tanggal 1 Januari sampai hari ini itu Bitcoin sudah mengalami kenaikan sebesar 45%, which is ini naik luar biasa ya, signifikan bisa dibilang setelah bear market yang terjadi berkelanjutan di tahun 2022. Nah, kemudian dari beberapa data pun mereka mempublikasikan bahwa sebenarnya posisi dari Bitcoin sekarang itu dalam performa yang sangat baik di awal tahun 2023 ini, teman-teman. Kita udah melewati kuartal pertama, sekarang kita ongoing di kuartal kedua. Dan tentunya market itu berekspektasi bahwasanya ekonomi akan semakin pulih ke depannya dan market berakhir, dan tentunya market-market high risk asset itu dapat performa yang cukup bagus. Ini adalah data soal kapitalisasi pasar dari kripto, teman-teman. Kalau kita perhatikan, kapitalisasi pasar tertinggi itu ada di tahun 2021. Itu sebesar 2.321. Ini dalam billion ya, teman-teman. Jadi dalam miliar US dollar. Jadi cukup tinggi. Waktu itu tahun 2021 ratingnya ada di kisaran 2.300. Sementara hari ini current ya, ini kita baru mencapai separuh daripada kapitalisasi yang ada di tahun 2021. Perjalanan masih cukup panjang sepertinya, karena hari ini baru di bulan, ya kita anggaplah bulan Mei ya teman-teman. Mei berarti masih ada sekitar 8 7 bulan ke depan sebelum penutupan tahun, dan itu artinya lebih dari
6 bulan ya, lebih dari 6 bulan. Kita masih punya cukup waktu untuk melampaui kapitalisasi pasar di tahun 2021. Sepertinya itu possible buat terjadi. Sementara kemerosotan itu terjadi waktu di 2022 karena memang kondisi perekonomian waktu itu sangat-sangat buruk. The Fed mulai naikin suku bunga sehingga banyak orang yang beralih dari market kripto ke market yang lebih safe seperti contohnya deposito, pasar uang, kemudian obligasi pemerintah juga. Market kripto merosot waktu itu dan sekarang kondisinya udah mulai recover lagi. Which is ini adalah sinyal-sinyal yang positif buat Bitcoin, terutama bagi teman-teman yang memang holding Bitcoin, hold Bitcoin karena tujuan untuk swing trading. Swing tradingnya menengah ya, jangka menengah 1-2 tahun atau 3 tahun, ataupun teman-teman yang memang niat buat invest. Sementara itu ada beberapa perusahaan investment seperti BlackRock yang di sini disebutkan yang sudah mulai melakukan akumulasi terhadap Bitcoin dan sekarang total akumulasi daripada Bitcoin atau crypto adoption itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Ini menyerupai dengan adopsi internet di tahun 1998, teman-teman. Jadi progress chartnya terus naik dan tentunya ini merupakan kabar gembira buat para pencipta kripto. Ya, itu beberapa data yang mungkin bisa disampaikan dan sekarang ada berita lain lagi, ini dari Google ya. Google bullish on blockchain. Jadi belakangan Google cukup agresif. Terakhir kemarin beritanya dia baru saja melakukan kerjasama dengan Polygon Matic ya teman-teman. Jadi untuk melakukan scaling performa untuk Google Cloud-nya. Kemudian berita terbaru, Google juga langsung masuk ke dunia AI. Mereka menginvestasikan sekitar 125 million untuk program pengembangan Web3 dan juga AI. Jadi ini adalah scaling yang mereka lakukan, teman-teman, di mana Google sendiri udah melihat nih bahwa sebenarnya teknologi blockchain berbasiskan dengan Web3 dan juga AI ini akan menjadi sesuatu di masa depan. Jadi ini masih sangat early adoption dan tentunya perusahaan-perusahaan besar ini akan bersaing juga sama perusahaan yang lain karena sebelumnya Microsoft udah mendirikan udah mengakuisisi ChatGPT. Kemudian Google pun nggak mau kalah, mereka juga pengen bikin AI mereka sendiri. Kemudian Twitter sendiri juga bikin ya, karena Elon Musk juga nggak mau ketinggalan sama yang namanya teknologi. Jadi sepertinya AI ini bakalan sangat-sangat booming di tahun 2023-2024 nanti. Semoga aja bisa men-trigger yang namanya adopsi daripada blockchain, kripto, token-token AI mungkin, ataupun pengembangan-pengembangan lain berupa analisa, analitik, data berbasiskan AI. Jadi ya so far so good lah untuk pergerakan, untuk berita. Kemudian juga dari KuCoin ini baru saja mengkonfirmasi bahwa adanya potensi rug pull, teman-teman. Ini dari meme coin ya, meme coin ada ribuan meme coin scam yang nggak jelas, dibikin nggak jelas dan tujuannya itu buat mengambil dana dari masyarakat, dana dari para investor yang memang tidak mengerti tentang apa yang mereka beli, teman-teman. Jadi baru saja KuCoin mengkonfirmasi bahwa memang adanya pergerakan dari address-address yang tujuannya tidak baik. Ya, ini terutama terjadi di meme coin, token-token yang diciptakan memang tujuannya bukan buat investing, teman-teman, melainkan buat lucu-lucuan. Jadi itu, makanya teman-teman harus lebih berhati-hati lagi dalam berinvestasi. Pastikan teman-teman tahu apa yang kalian beli, jangan asal beli. Karena yang namanya kripto itu resikonya cukup tinggi. Kemudian ini ada JP Morgan yang saat ini sedang membuat create AI tool, teman-teman. Jadi dia JP Morgan salah satu perbankan tertutup, perusahaan tertutup ya, yang mana mereka saat ini lagi menggarap proyek AI. Proyek AI tujuannya untuk apa? Untuk membuat pendeteksi, alat pendeteksi. Jadi ini lucu ya, alat pendeteksinya itu adalah untuk mendeteksi apakah the Fed itu hawkish atau dovish. Jadi dia bikin hawk and dove score, teman-teman. Jadi tujuannya untuk mendeteksi apakah kebijakan yang dilakukan the Fed kedepannya bakalan hawkish atau dovish. Jadi ini menarik ya. Jadi ya semoga JP Morgan berhasil karena dari data hawkish ataupun dovish tersebut itu akan sangat berdampak tentang keputusan ataupun kebijakan dari perusahaan ini untuk mengambil keputusan investasi mereka.
Jadi ya itu teman-teman, salah satu progres yang mereka sedang kerjakan. Oke, kita akan lihat seperti apa progres pergerakan Bitcoin. Jadi kemarin terakhir posisi dari indeks dolar bergerak sideways, market ditutup ambigu teman-teman. Belakangan indeks dolar bergeraknya ya kurang memberikan sinyal apakah bullish atau bearish ya. Jadi statusnya masih ambigu kalau menurut saya. Kemudian dari posisi emas juga posisinya cenderung korektif, dan meskipun tingkat kemungkinan resesi itu makin tinggi ya, apalagi setelah kita melihat data PDB kemarin, sepertinya emas masih bakalan bullish dalam jangka waktu menengah. Cuma jangka pendek dia mungkin akan mengambil koreksi terlebih dahulu. Nggak jauh beda, posisi pergerakan dari Bitcoin juga kurang lebih sama, masih dalam posisi koreksi. Cuman belakangan Bitcoin ini nggak selaras lagi sama S&P 500. Ya, S&P 500 kembali menguat, naik sekitar 0,8%, sementara Bitcoin justru malah terkoreksi. Jadi ini ada perubahan lagi nih, di mana Bitcoin ternyata lebih berkorelasi positif terhadap gold dibandingkan dengan S&P. Kalau ketika market bullish, biasanya Bitcoin itu lebih cocok chartnya dengan S&P 500. Tapi sekarang sepertinya suasana market itu lagi dalam posisi resesi, bisa dibilang seperti itu. Tentunya Bitcoin itu lebih ikut sama aset yang cukup menjadi pilihan dalam posisi resesi, yaitu gold. Nah, sekarang Bitcoin gimana? Kemarin kalau kita melihat closing time frame daily untuk Bitcoin, so far masih terbilang ya nggak bagus, nggak jelek juga ya. Kita closing candle merah berbentuk mirip hammer atau spinning top, dan sekarang kita progresnya sedang lagi tahap koreksi, teman-teman. Kalau kita lihat dari time frame monthly, karena besok kita bakalan dapat closingnya ya. Time frame monthly bagus aja, kita bikin spinning top juga, dan ini memberikan indikasi bahwa sebenarnya market masih dalam posisi yang cukup positif. Terus dari time frame weekly, kalau kita lihat weekly time frame-nya ada sedikit perbaikan pasca dump yang terjadi di minggu lalu. Jadi ini sebuah proses recover harga, teman-teman. Kemudian dari volumenya, ternyata volume di minggu ini cukup bagus, karena mungkin kemarin di minggu lalu kita banyak libur ya. Idul Fitri, suasana Idul Fitri, sekarang market udah lebih bergairah lagi sehingga volumenya cenderung naik. Volume smart money pun juga di perdagangan minggu ini cukup bagus. Ya, kita lihat aja di mana kira-kira Bitcoin bakalan close. Sementara kalau kita cek di time frame 4 jam, progresnya kita lebih banyak cenderung korektif ya. Kemarin kita udah bahas, MACD-nya teman-teman udah dead cross, dan sekarang lagi dalam tahap koreksi. Jadi mungkin hari ini, hari Minggu, ataupun besok, hari Senin, itu masih dalam suasana koreksi. Untuk target support terdekat, Bitcoin bisa aja menuju ke 28.900. Level tersebut cukup potensial menjadi area yang bakalan dikunjungi untuk Bitcoin. Tapi tentunya harus hati-hati. Kenapa? Karena buyer itu masih cukup kuat pada Bitcoin. Meskipun Bitcoin korektif, sifatnya buyer itu bisa masuk kapan saja, teman-teman. Jadi lebih waspada aja. Menurut saya lebih baik masih wait and see dulu dalam kondisi seperti ini. Terus dari indikator smart money, market masih cukup banyak ya. Whales juga masih cenderung berada di market. Jadi bisa dibilang meskipun korektif ya, Bitcoin nggak akan ngedam yang sangat-sangat signifikan. Paling kalau memang ada dam yang cukup keras, turun ke 26.600 cukup realistis buat posisi sekarang. Sementara itu BTC dominance-nya turun, teman-teman. Jadi ini memberikan kekuatan untuk altcoin. Rata-rata seperti Ethereum, kemudian Matic, GRT itu pada naik ya. Sedikit mengalami kenaikan karena memang BTC dominance-nya mengalami koreksi. Oke deh, gitu aja pembahasan buat Bitcoin hari ini. Semoga bisa bermanfaat, dan kalau ada poin lain buat dibahas bisa tulis langsung di kolom komentar. Dan ya, sekian aja akhir kata saya Andri. Makasih.